Bab 866, Jalan Tao Waktu. Tanah nenek moyang dinasti Zhou. Tanah leluhur keluarga kerajaan Zhou terletak di langit berbintang khusus. Langit berbintang ini dilindungi oleh formasi kuat keluarga kerajaan Zhou. Selain itu, jauh dari medan perang sebelumnya, jadi tempat ini tidak terpengaruh. Dan tempat ini juga merupakan tempat terlarang pertama pada dinasti Zhou, karena ini adalah tempat peristirahatan para leluhur dinasti Zhou. Kecuali murid kerajaan paling inti dari dinasti Zhou, tidak ada orang luar yang diperbolehkan masuk ke sini. Begitu Fanny Zhou dan Sander Ye tiba, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih keluar untuk menyambut mereka. Dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka berdua, "Salam yang mulia, Tuan Ye." Fanny Zhou mengangguk sedikit, lalu memimpin Sander Ye menuju kejauhan. Orang tua itu sibuk merapal mantra untuk menghilangkan penghalang di sini. Saat keduanya melangkah ke tanah leluhurnya, mereka disambut oleh langit berbintang yang berwarna-warni, dikelilingi bintang-bintang yang sangat cemerlang. Ribuan kaki jauhnya di depan mereka, ada ratusan pilar cahaya mengambang di sana. Fanny Zhou membungkuk dalam-dalam pada pilar cahaya dan berkata, "Leluhur, mohon maaf mengganggu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Sander Ye, "Pergilah." Sander Ye sedikit mengangguk, "Oke." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju area pilar cahaya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Fanny Zhou. Dia membuka telapak tangan dan cincin penyimpanan perlahan terbang di depannya. Fanny Zhou sedikit bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dalam pertempuran ini, tidak hanya dinasti Zhou yang berkontribusi, tetapi juga beberapa kekuatan kuat lainnya, dan mereka juga sangat menderita. Ini adalah niat kecil dariku, tolong bantu aku bagi kepada mereka." Fanny Zhou menatap cincin penyimpanan dan mengangguk, "Oke." Sander Ye mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju area pilar cahaya. Saat dia mendekati area pilar cahaya tiba-tiba sedikit bergetar. Segera, sebuah suara tiba-tiba bergema dari salah satu pilar cahaya, "Orang ini bukan dari Zhou." Fanny Zhou segera berkata, "Dia adalah suamiku." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 3 segel muncul di telapak tangannya. Setelah pilar cahaya terdiam beberapa saat, detik berikutnya, semua pilar cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, berkas cahaya keluar, menenggelamkan Sander Ye dalam sekejap mata. Cara pewarisan. Setiap kekuatan teratas memiliki metode pewarisan khusus. Sebagai peradaban tingkat 4 tingkat atas, dinasti Zhou tidak terkecuali. Justru karena metode pewarisan inilah, pada dasarnya sulit bagi peradaban tingkat 4 atas ini untuk mengalami kemunduran selama mereka tidak menghadapi musuh asing yang sangat kuat. Fanny Zhou menyingkirkan 3 segel dewa dan melihat ke kejauhan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. 100% ilahi. Kalau itu orang lain, dia tentu saja tidak akan terlalu khawatir. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai 100% keilahian murni. Tapi bakat Sander Ye terlalu tinggi. Kalau dia mengejar keilahian murni dengan sepenuh hati, dia masih akan ada kesempatan. Dan ketika keilahian itu murni. Setelah memikirkan ini, kekhawatiran di mata Fanny Zhou menjadi semakin kuat. Saat ini, Aweng tiba-tiba muncul di belakang Fanny Zhou. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia, semua orang sudah tiba di aula pertemuan." Setelah Fanny Zhou menatap area ruang waktu di kejauhan untuk waktu yang lama, dia berkata, "Paman Aweng, bantu aku awasi di sini dan segera beritahu aku kalau ada gerakan." Aweng mengangguk, "Oke." Fanny Zhou berbalik dan pergi. Di aula bobrok, Fanny Zhou duduk di tempat pertama, dan ada banyak tokoh inti dinasti Zhou di aula. Fanny Zhou menatap semua orang, lalu berkata, "Kamu bisa berbicara dengan bebas." Dao Jun segera berdiri, memberi sedikit hormat, dan kemudian berkata, "Yang mulia, biarpun dinasti Zhou memenangkan pertempuran kali ini, aliansi jalan jahat tidak akan pernah menyerah, jadi kita masih harus bersiap terlebih dahulu." Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar dinasti Zhou memerintahkan untuk memblokir semua informasi tentang wanita bergaun polos, dia memahami maksud Kaisar dinasti Zhou.
Kaisar dinasti Zhou memiliki niat membunuh terhadap aliansi jalan jahat. Tapi itu normal. Dalam pertempuran ini, dinasti Zhou hampir jatuh. Bagaimana dia bisa melepaskan kebencian seperti itu dengan mudah? Dinasti Zhou tidak hanya tidak akan menyerah, aliansi jalan jahat juga tidak akan menyerah. Kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Zumi, bawahan ada di sini." Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di tengah aula. Orang ini adalah kepala intelijen dinasti Zhou dan bertanggung jawab atas semua organisasi intelijen dinasti Zhou. Fanny Zhou berkata, "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Pria berbaju hitam mengangguk, "Ada 10 aula di jalan jahat ini. Mereka yang sebelumnya menyerang kita adalah anggota aula ke-10. Pria berbaju hitam adalah penguasa aula ke-10. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu bahwa orang ini kembali dari domain naik surga." Fanny Zhou sedikit mengernyit, "Domain naik surga." Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Bawahan masih belum tahu persis tempat apa ini, hanya tahu bahwa kekuatan semua master yang kembali dari tempat ini jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di level yang sama." Fanny Zhou mengerutkan kening dan berpikir. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Apa yang kami ketahui sejauh ini adalah ada 10 aula dalam aliansi jalan jahat ini. Adapun kekuatan 9 aula lainnya, kami tidak tahu dan tidak punya cara untuk memeriksanya." Dao Jun tiba-tiba berkata, "Ini tidak mendesak." Semua orang memandang Dao Jun yang berkata, "Aula ke-10 sudah dihancurkan. Tidak mungkin tidak ada pergerakan dari aliansi jalan jahat. Kita menunggu saja. Mereka akan mengambil inisiatif untuk mendatangi kita." Fanny Zhou mengangguk, lalu berkata, "Menurut kamu, apakah kota kekaisaran Zhou perlu dibangun kembali?" Dao Jun menggelengkan kepalanya, "Hal ini tidak diperlukan saat ini. Membangun kembali kota raja tentu saja merupakan masalah sepele bagi dinasti Zhou. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dengan kultivasi yang hebat." Citian mengangguk sedikit, "Ini memang tidak perlu. Kalau aliansi jalan jahat datang dan menyerang, tidak ada yang akan tersisa setelah pertempuran besar." Fanny Zhou mengangguk, lalu memandang Zomi, "Keluarkan semua orang, dan laporkan berita apapun kapan saja." Zomi membungkuk dalam-dalam dan kemudian menghilang dari aula. 1 jam kemudian, rapat bubar. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Perdana Menteri Yuan, Dao Jun, Citian, mohon tetap di sini." Mereka bertiga saling memandang dan kemudian berhenti di tempatnya. Ketika semua orang pergi, Fanny Zhou membuka telapak tangannya dan 3 buah dao abadi terbang ke depan mereka bertiga. Melihat buah dao abadi ini, mereka bertiga langsung tergoda. Fanny Zhou berkata, "Sander memintaku untuk memberikan ini pada kalian." Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan bantuan besar kalian. Tentu saja, dinasti Zhou tidak akan pernah melupakannya. Perdana Menteri Yuan berkata dengan suara yang serius, "Yang mulia, buah ini." Fanny Zhou berkata, "Benda ini sangat membantu kalian bertiga meningkatkan kultivasi dan kekuatan, juga bisa mengubah fisik dan garis keturunan. Ini sangat berguna." Perdana Menteri Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, mengabdi pada dinasti Zhou adalah urusan para menteri. Ini." Citian di samping tiba-tiba menyimpan buah dao abadi, lalu mengatupkan kedua tangannya, "Terima kasih, Yang mulia, terima kasih Tuan Ye." Dao Jun awalnya ingin pura-pura menolak dengan halus, namun melihat buah dao puterba yang memancarkan aroma buah yang memikat, dia akhirnya batal. Setelah menyimpan buah dao purba, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, Yang mulia dan Tuan Ye." Melihat ini, mulut Perdana Menteri Yuan berkedut sedikit. Biksu dan pendeta Tao ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung atau karakter sama sekali. Bukankah itu hanya buah dao abadi? Apa begitu tergoda? Saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Buah ini adalah benda ilahi peradaban tingkat ke-5. Peradaban tingkat 5. Perdana Menteri Yuan terkejut pada awalnya, dan kemudian dia menyimpan buah dao abadi. "Terima kasih, Yang mulia, Tuan Ye." Tulang punggung. Karakter. Apa itu? Dao Jun. Citian.
Fanny Zhou tersenyum tipis, lalu berkata, dinasti Zhou bukan milik keluarga Zhou, tetapi juga kalian semua. Dinasti Zhou tidak hanya bisa berbagi kesulitan, tetapi juga kekayaan dan kehormatan. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri perlahan. Aku ingin membuat dinasti Zhou mencapai kejayaan yang lebih besar daripada zaman nenek moyang kita. Dao Jun bertiga saling memandang, lalu membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, kami bersedia mengikuti yang mulia. Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar istana. Memang benar dia menyukai Sander Ye, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi vas bunga. Dia ingin memulai karirnya sendiri. Dia ingin menjadi ratu pertama dalam sejarah dinasti Zhou. 10 Aula Jalan Jahat. Sejak ketua aula ke-10 dan yang lainnya terbunuh, aula ke-10 menjadi kosong dan sepi. Ada seorang wanita tua berdiri di aula. Itu adalah nenek jahat. Ketika dia mengetahui bahwa ketua aula ke-10, Tuan Yugas dan yang lainnya sudah meninggal, nenek jahat itu sangat terkejut dan kemudian merasakan rasa takut. Benar-benar tersesat. Yang membuatnya sedikit bingung adalah bagaimana ketua aula ke-10 dan yang lainnya meninggal. Dalam keadaan normal, bahkan kalau ketua aula ke-10 dan yang lainnya tidak bisa menang, sangat mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, kalau mereka ingin melarikan diri, bahkan orang di ranah Kaitao yang beberapa kali lebih kuat tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, semua master dari aula ke-10 jalan jahat yang pergi ke dinasti Zhou kali ini binasa. Sungguh keterlaluan. Nenek jahat itu tidak memilih untuk segera melarikan diri, melainkan kembali ke aula ke-10 jalan jahat, karena di sini terdapat banyak benda ilahi dan garis keturunan leluhur yang dikumpulkan. Ketua aula ke-10 dan yang lainnya sudah mati, jadi sekarang barang-barang ini miliknya. Dia awalnya tidak ingin kembali. Bagaimanapun, tempat ini sudah menjadi tempat yang berbahaya, tapi dia masih tidak bisa menahan godaan. Setelah menyimpan semuanya, nenek jahat itu melihat aula ke-10 jalan jahat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dari aula, dia tidak bisa menahannya lagi, dan senyuman di bibirnya perlahan melebar. Karena dia sudah memanen hampir 1000 garis keturunan leluhur dan benda ilahi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dijual, nilai totalnya setidaknya akan menjadi 3000 garis keturunan leluhur. Ini benar-benar kaya. Namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Dia melihat seorang pria muda berjalan di hadapannya. Dia mengenakan jubah hitam besar, rambut panjangnya diikat tinggi. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Di tangan kirinya ada pisau bersarung. Pisau itu lebarnya 2 meter, panjangnya sekitar 3,5 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan bilahnya memancarkan cahaya misterius. Melihat orang itu datang, nenek jahat itu mengerutkan kening. Siapa kamu? Pria muda itu berjalan langsung ke arah nenek jahat itu, yang sedikit menyipitkan matanya dan diam-diam memperingatkan, siapa kamu? Pemuda itu memandang nenek jahat itu tanpa gejolak di matanya. Semua orang di aula ke-10 sudah mati, kenapa kamu hidup sendirian? Wajah nenek jahat itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu adalah. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, mereka yang melarikan diri dari pertempuran akan mati. Sebelum dia selesai berbicara, pisaunya sudah terhunus. Nenek jahat itu merasa ngeri dan hendak mengambil tindakan, tetapi detik berikutnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi aneh. Dalam sekejap mata, jelek, tenggorokan nenek jahat itu terbelah, dan aliran darah perlahan mengalir. Mata nenek jahat itu melebar dan dia berkata dengan kaget, jalan Tao waktu. Pria muda itu mengabaikan nenek jahat itu dan membuka telapak tangannya. Cincin penyimpanan dari nenek jahat itu terbang ke tangannya. Pada saat ini, 12 pria kuat berpakaian hitam dan berpisau tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu seperti hantu. Ke-12 orang itu ranah Kaitao. Ketika pemuda itu masuk ke aula utama, seorang wanita berpakaian putih sudah menunggu di sini. Wanita berpakaian putih itu berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan rok dengan pesona yang unik. Wanita berbaju putih membungkuk dalam-dalam dan berkata,
Ketua Aula ke-9, kami sudah menemukan di mana dinasti Zhou berada. Ketua Aula ke-9. Di luar aula, ketika nenek jahat itu mendengar gelar ini, seluruh pikirannya menjadi kosong. Aula ke-9 dari Jalan Jahat. Ketua aula ini masih sangat muda. Bersambung.